Mereka pun pergi ke toko senapan angin untuk berlatih, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xiaokui langsung meraih hasil yang cukup baik. Sementara itu, Pang Dong yang duduk di samping masih belum berani mencoba. Tak disangka, ini menghancurkan emosi Fatty Dong, membuatnya mengamuk di sekolah. Hari itu, Xiaokui sudah bulat tekadnya membawa senapan mesin di tasnya. Saat berangkat, ibunya mengingatkan pulang cepat. Ia hanya memeluk ibunya, tahu ia takkan kembali. Saat istirahat, preman sekolah berencana merundung Xiaokui, tanpa tahu semua pintu keluar gedung telah dirantai besi. Xiaokui firasat buruk lalu cek senjata di tas. Tapi, ia mendadak dipanggil kepala sekolah. Saat itu, preman di toilet ingin mengerjai tasnya. Tak lama, Xiaokui melihat Fatty Dong dikeroyok preman sampai tak berdaya. Xiaokui tak tahan lagi. Saat angkat tas, ia merasa beratnya aneh. Pas buka resleting, senapan serbunya hilang. Kamu bahkan tidak punya peluru, sungguh polos sekali. Namun, si perundung mengira itu cuma mainan. Ia mengejek anak buahnya, bahkan menodongkan pistol itu ke Xiaokui. Setidaknya, Xiaokui tahu itu senjata asli. Ia ketakutan dan menghindar, tapi ia langsung ditahan. Namun, saat si penguasa mau menembak, tiba-tiba terdengar tembakan dari sebelah. Semua panik berlarian. Si penguasa bingung, padahal dia belum menembak. Bola baja itu mematikan. Xiaokui melawan, tapi ditendang penguasa sekolah. Li Dao bergegas ke sana karena senjata dari daftar Wenbai ada di sekolah ini. Saat itu, wakil kepala sekolah selesai mencocokkan data dan menemukan tersangka senjatanya adalah... Mata Pang Dong menatap tegas tanpa rasa takut. Anak buah penguasa sekolah tak lagi sombong. Usai tumbangkan 2 orang, Pang Dong ke koridor dan menembaki kerumunan. Penguasa sekolah keluar mengecek dengan penasaran, tapi langsung ketakutan melihat Pang Dong beraksi. Karena koridor sudah dihadang si gendut, ia pun nekat mendorong orang lain sebagai tameng demi bisa kabur lewat pintu belakang. Pang Dong lebih cepat bertindak dari Xiaokui. Dia langsung mengunci gerbang sekolah agar tak ada yang kabur. Lalu Pang Dong menyerahkan revolver, berharap Xiaokui ikut bertarung. Usai bicara, Pang Dong tegas meninggalkan kelas, tapi Xiaokui yang memegang pistol malah kebingungan. Saat itu, luar sudah kacau. Si jagoan sekolah menerobos kerumunan, namun menemukan jalannya terblokir. Teriakan siswa pecah saat mereka panik berlarian karena pintu terkunci. Polisi Li Dao tiba dan berhasil membuka jalur evakuasi. Wenbai yang membuntuti Li Dao anehnya hanya diam saja saat melihat Xiaokui membawa pistol. Sementara itu, Pang Dong sudah di lantai 2, menjebak puluhan orang di perpustakaan hingga mereka terpojok dan tak bisa lari. Apa yang harus dilakukan? Saat senapan mesinnya macet, Fatty Dong beralih ke senapan laras pendek. Dia menyuruh semua bersembunyi dan jangan muncul. Sambil meneriakkan nama perundung sekolah, dia hanya ingin membunuh pengganggunya. Dia tak peduli jika yang lain kabur begitu saja. oke, aku akan memberimu serangan kuat. Mendengar itu, semua orang bingung. Beberapa bawahan hendak maju, tapi ditekan si pengganggu sekolah. Tiba-tiba, dekan siswa maju perlahan. Sebelum situasi sepenuhnya dipahami, jika perundungan itu dikonfirmasi lebih awal, tragedi ini tidak akan terjadi. Sejak saat Chuandong memilih untuk menembak, tidak ada jalan kembali dalam hidupnya. Tak tahan tekanan, seseorang membocorkan posisi si perundung. Sayangnya, tembakan pertama meleset. Mereka yang disebut namanya lari ketakutan, dikejar peluru. Si perundung yang terpojok bersembunyi di bawah meja sambil memejamkan mata, pasrah. Namun tak disangka, saat pelatuk hendak ditarik, Li Dao menyergap dari belakang. Kepergian Li Dao menyelamatkan semua orang dan mencegah kesalahan Pang Dong. Tapi si pengganggu sekolah takkan lolos. Saat semua lega, tembakan kembali memecah sunyi. Saat itu,